Sudah terlihat slide saya? Sudah, Bu. Saya akan melanjutkan beberapa contoh soal untuk difusi dalam padatan. Ya, ini untuk macam-macam. Di sini juga ada yang soal untuk semikonduktor sebagai bekal Anda nanti untuk mata kuliah rekayasa bahan. Ya. Oke. Nah, sekarang kita akan ke soal yang pertama, ya, soal tentang karburisasi. Jadi pemberian karbon pada paduan besi dan karbon. Ya, di sini kita mempunyai soal diminta untuk menentukan berapa waktu ya yang dibutuhkan agar konsentrasi karbon sebesar 0,3 pada kedalaman 4 mm. Ya. Sedangkan komposisi awal karbonnya adalah 0,1. Jadi komposisi awalnya menjadi C0, sedangkan 0,3 ini akan menjadi Cx. Ya. 4 mm akan menjadi X. Konsentrasi permukaan atau CS adalah 0,9. Temperatur diketahui sebesar 1100 derajat Celcius. Ya. Pada kondisi 1100 derajat Celcius, ya, Fe diketahui dalam keadaan gamma, ya, maka kita gunakan yang saya beri blok warna merah ini. Nah, dari sini kita dapatkan harga D0 dan QD. Kita tentukan dulu berapa harga D-nya. Ya, dengan memasukkan harga D0 dan QD pada persamaan ini. Setelah kita masukkan, di sini masih menggunakan R, ya. Jadi saya gunakan R yang dalam satuan Joule dibagi mol Kelvin. Ya, jadi temperaturnya saya ubah menjadi Kelvin, didapatkan harga D sebesar 5,35 kali 10 pangkat minus 11 meter persegi per detik. Ya. Kemudian angka ini saya masukkan ke persamaan difusi yang ada error function. Dengan Cx, C0, dan Cs sudah diketahui, ya, seperti yang di bawah ini. Saya masukkan semua. Nah, kita yang tidak tahu harga T-nya. Oke. Nah, saya persingkat, kemudian saya dapatkan persamaan di atas, ya. Sehingga ketemulah 0,75 sama dengan error function dalam kurung Z. Ya. Nah, kemudian kita lihat di tabel error function 0,75 yang mana 0,75 yang kolom sebelah sini, ya. Kolom error function Z-nya. Nanti yang kita cari adalah Z-nya. Di sini tidak ada 0,75, kita cari angka yang berada di antara 0,75 ya. 0,74 dan 0,77 di sini. Oke, kemudian kita masukkan dalam persamaan interpolasi, diperolehlah harga Z sebesar 0,8138. Di mana angka Z ini berada di antara
Z yang ada di tabel, berarti sudah cocok, yaitu 0,8 dan 0,85. Ya. Lalu Z yang kita peroleh ini 0,8138, ini akan sama dengan Z di dalam kurung untuk error function-nya. Ya. Sehingga ketemulah T-nya ya, akan didapat sebesar kurang lebih 31,36 jam. Oke, ini contoh yang pertama. Saya ambil semua dari buku Kalister edisi 9. Jadi mungkin yang Anda gunakan, kalau Anda gunakan edisi yang lama, ini soal tambahan kayaknya nggak ada di edisi yang lama. Ya, tidak apa-apa. Oke, berikutnya soal yang kedua. Di sini ada FCC iron carbon. Jika disebut FCC iron carbon, kalau kita cocokkan dengan tabel difusi, dia akan sama dengan gamma Fe. Ya. FCC ini nanti sama dengan gamma. Ya, nanti Anda akan pelajari lebih lanjut di mata kuliah rekayasa bahan. Di sini kita lihat di soal, awalnya paduan ini mempunyai kandungan karbon sebesar 0,55. Berarti ini akan menjadi C0. Ya. Kemudian dia dipanaskan pada temperatur 1325 Kelvin atau 1052 Celcius. Ya. Pada keadaan ini karbon akan berdifusi ya, ke dalam paduan dan seterusnya. Nah, konsentrasi karbon di permukaan dibuat 0. Ya, 0 weight persen ya, persen berat karbon. Artinya, di sini prosesnya bukan penambahan karbon, tapi proses pelepasan karbon dari paduan atau disebut dengan dekarburisasi. Ya, pada proses dekarburisasi, maka CS sama dengan 0. Ya, C0 adalah 0,55 dalam soal ini. Kemudian pada CX, ya, diketahui CX-nya adalah 0,25, T-nya diketahui 10 jam. Harga D sudah diketahui ya, sebesar 3,3 kali 10 pangkat min 11. Jadi kita nggak perlu menghitung D. Ya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan semua, CX 0,25, C0 0,55, C sama dengan 0. Di sini ya kita masukkan semua, yang dicari adalah X. Ya, pada tebal berapa ya, konsentrasi karbon akan menjadi 0,25 setelah 10 jam dipanaskan. Ya, sama seperti tadi, kita akan mendapatkan harga error function Z ya, sebesar 0,4546. Ya, harga ini berarti antara ini, ya, ruas sebelah kanan ini, kolom sebelah kanan, yaitu antara 0,42 dan 0,47. Kita gunakan interpolasi, saya dapatkan harga Z sama dengan 0,42 sekian, di mana dia berada di antara 0,4 dan 0,45. Ketemulah dari sini X ya, sama dengan 0,93 mm. Oke, ini untuk kondisi dekarburisasi. Soal berikutnya, nah ini mungkin agak baru buat Anda. Ya. Ini kasusnya adalah diffusion couple. Apakah itu diffusion couple? Ya, sama seperti slide yang sebelumnya. Misalkan saya punya sebelah kiri ya, paduan 100% Cu, sebelah kanan 100% Ni. Kalau kedua bahan ini saya tempelkan, ya, saya las ya, katakan demikian, kemudian saya panaskan, maka konsentrasi Cu dari sebelah kiri akan berdifusi masuk ke konsentrasi daerah yang kaya akan konsentrasi nikel. Demikian juga sebaliknya, daerah yang kaya akan konsentrasi nikel akan berdifusi masuk ke daerah yang kaya akan konsentrasi Cu. Ya, seperti ini. Ini disebut dengan diffusion couple. Kalau di buku Anda di gambar 5.1. Secara skematis seperti gambar 5.13 di bawah ini, ya. Seperti apa sih perubahan konsentrasi pada antar muka ya, pada X sama dengan 0? Anda bisa perhatikan kurvanya akan mengikuti kurva warna merah ini.
Ya. Yang menariknya, pas titik X sama dengan 0 ini di tengah, ya, konsentrasinya akan sama dengan C1 min C2 dibagi 2. Misalkan di sini C1 adalah yang sebelah kiri untuk Cu, ya, C2 adalah untuk yang sebelah kanan atau nikel. Oke, ini contoh couple difusi, ya, diffusion couple. Nah, sekarang kita baca dulu di soal. Ini Anda harus jeli untuk membaca soal diffusion couple. Anda perhatikan soalnya, ya, sebuah diffusion couple terdiri dari paduan nikel murni, ya, yang satu nikel murni, maka saya tulis di sini C1 sama dengan 100 weight persen nikel karena dia murni, ya. Sedangkan satunya mengandung 55% nikel, 45% tembaga. Ya. Nikel murni sama nikel paduan saya tempelkan. Berarti kalau C1 adalah 100% weight persen nikel, C2 adalah 55 weight persen nikel. Ya, dalam hal ini saya hanya melihat yang bergerak adalah nikel. Ya. Oke, sekarang kita lihat di sini. C2 adalah nikel. Diketahui juga di sini, ya, temperaturnya adalah 1000 derajat Celcius atau 1273 Kelvin. Nah, komposisi yang diinginkan pada jarak 15 mikrometer adalah 56,5% nikel. Berarti ini menjadi CX. Ya, menjadi CX. Sedangkan X-nya adalah 15 mikrometer. Oke. Diketahui juga ini, ya, pre-eksponensial harganya sekian untuk menentukan difusi. Ya. Kemudian di sini energi aktivasinya juga diketahui sekian. Oke. Sekarang saya tentukan dulu harga difusivitasnya untuk temperatur 1273 Kelvin. Saya masukkan energi aktivasi, saya masukkan juga pre-eksponensialnya, ya, atau D0-nya. Ketemulah harga D sama dengan 1,038 kali 10 pangkat min 14 meter persegi per detik. Harga D ini nanti saya masukkan ke persamaan 5.15, ya, dengan C1, C2, dan CX yang sudah kita ketahui. Mari kita lihat. Nah, ini sudah kita masukkan semua, ya. C1, C2, dan CX, ya, sudah kita masukkan. Kita masukkan semua. Di sini ada T yang nanti kita cari. Ya, ketemulah di sini kurang lebih seperti ini, sama seperti penyelesaian persamaan difusi yang lain, ya. Kita lihat error function Z sama dengan 0,933, berarti dia berada di antara angka 0,9103 dan 0,9340, ya, antara dua ini. Oke, kita masukkan menggunakan interpolasi, ketemu harga Z 1,296. Anda cek kembali, harga Z ini harus berada di antara 1,2 dan 1,3. Nah, ini angkanya sudah berada di antara dua angka tersebut, berarti sudah benar. Ya. Kemudian kita masukkan, ya, ke persamaan ini yang saya beri warna biru, ketemulah harga T sebesar kurang lebih 0,896 jam. Ya, tidak sampai 1 jam di sini. Oke, ini sedikit lebih baru, ya, karena ini menggunakan persamaan diffusion couple. Oke, berikutnya saya berikan contoh soal kembali untuk diffusion couple. Nah, kembali diffusion couple, ya. Sekarang adalah diffusion couple antara perak, ya, paduan perak dan emas. Ya, paduan perak dan emas. Ya, yang satu 100% perak, ya, berarti saya isi C1 adalah 100% perak. C2 itu mengandung 10% perak, maka saya tulis di sini C2 10% perak. Ya. Waktunya diketahui 850 detik. Ya. Kemudian CX adalah 12% perak. Kalau dilihat dari soal, X-nya adalah 10 mikrometer.
Ya. Kemudian ini ada harga pre-eksponensial dan energi aktivasi untuk menghitung D. Nah, kemudian di sini Anda diminta untuk menentukan apa ini di sini. Berapakah temperaturnya kalau nggak salah. Oke. Sekarang kita lihat, kita hitung dulu harga D, ya, seperti yang di persamaan warna hijau ini. Ya, harga D kita tentukan. Kemudian ini adalah C1, C2, dan X. Kita belum tahu karena nggak bisa menentukan D karena T-nya tidak diketahui. Ya, kita masukkan dulu aja angka-angkanya, tapi kita biarkan T-nya di sini seperti ini. Kemudian kita masukkan C1, C2, dan Cx seperti persamaan 5.15, kita masukkan, di mana di sana nanti yang tidak diketahui adalah harga D. Oke, nah kita masukkan, ketemulah ini nanti, ya, 0,956 adalah error function Z. Kembali kita gunakan tabel error function. Ya, 0,956 haruslah berada di antara angka yang di kolom sebelah kanan. Ya, saya kotai warna hijau ini. Saya gunakan interpolasi, ketemu Z sama dengan 1,427 antara dua angka ini, ya, kolom sebelah kiri. Angka ini saya gunakan untuk menentukan berapa harga D dari persamaan difusi couple tadi, ya, diffusion couple tadi. Ketemulah angka 1,44 kali 10 pangkat minus 18 meter persegi per detik. D ini saya masukkan ke persamaan penentuan difusivitas yang menggunakan pre-eksponensial, ya, sehingga ketemulah harga temperaturnya. Dari sini terlihat ternyata harga temperaturnya adalah 691,5 Kelvin atau sama dengan 418,5 derajat Celcius. Ya, ini aneka ragam contoh soal difusi. Ya, Anda bisa pelajari nanti untuk latihan. Kemudian ada lagi, ya, kalau di buku itu ada contoh soal 5.1. Saya tidak tahu di edisi yang lama ada atau tidak, saya lupa ini. Anggaplah kalau misalkan tidak ada, ini saya berikan ke Anda gitu ya. Kalau di buku edisi 9, ini contoh soal 5.1. Nah, Anda diminta mendesain sebuah roda, ya, roda gerigi, yang mana diminta agar roda gigi tadi tidak mudah aus, ya, tidak mudah aus saat dia bergesekan dengan benda yang lain. Ya, berarti kita diminta untuk menguatkan permukaan dari si roda gigi. Ya, dalam hal ini diberikan karbon atau diberi proses karburisasi. Ya, nah, maka dari itu dia diberikan karbon dalam bentuk gas, ya, pada temperatur tinggi dan tekanan tertentu. Ya. Di sini kondisi awal dari baja, ya, roda gigi baja tadi adalah dia sudah mempunyai karbon sebesar 0,2% berat. Ya, sedangkan kondisi permukaan yang diinginkan itu sekitar 1% berat. Nah, kemudian di sini dikatakan agar proses ini berjalan secara efektif, maka diinginkan, ya, pada kedalaman 0,75 mm bawah permukaan, konsentrasi karbonnya adalah 0,6%. Kemudian Anda diminta menentukan proses laku panas yang sesuai untuk pembuatan roda gigi ini. Ya, di mana diinginkan prosesnya itu berada di antara suhu 900 dan 1050 derajat Celcius. Jadi Anda harus menentukan temperaturnya berapa, waktunya nanti berapa. Ya, misalkan Anda diminta oleh perusahaan mendesain proses laku panas, nah ini contoh soalnya yang sesuai itu ini. Oke. Dari soal diketahui C0, kondisi mula-mula, itu adalah 0,2% berat karbon. Sedangkan CS di permukaan tadi diminta adalah 1. Ya. Sedangkan CX
agar kondisi efektif tadi dibuatlah sebesar 0,6% berat karbon. Ya. Angka-angka ini kita masukkan ke dalam persamaan difusi, ya, ketemulah error function Z sebesar 0,5 di sini. Oke, mari kita lihat. Nah, kemudian kita cek di tabel 5.1, tabel error function, ya. Setelah menggunakan interpolasi dan lain-lain, ketemulah Z-nya sama dengan 0,4747, sehingga kita bisa menarik bahwa X per 2 akar DT sama dengan 0,4747. Diketahui tadi X-nya adalah 0,75 mm, kita ubah dalam meter, ya. Kita masukkan sehingga ketemu DT. Ya, karena tadi yang diminta adalah temperatur dalam rentang 900 sampai 1050, ya. Berarti kita harus menentukan D-nya. Kita lihat di sini, ya, kita masukkan, misalkan di sini untuk sembarang T, temperatur, kita masukkan angkanya, gitu, sehingga didapatkan dari persamaan di atas, ya, T dalam detik sama dengan 0,0271, ya, dibagi dengan eksponen sekian dibagi dengan T temperatur. Ya, ini kalau Anda plot, nanti akan terbentuklah kurva hubungan antara temperatur dan waktu. Ya, Anda bisa melakukan seperti ini, atau Anda buat tabel, misalkan rentangnya tadi antara 900 sama 1050, ya, Anda buat rentangnya tiap 50 derajat. Ya, ketemulah harga sekian, maka waktu yang diperlukan berapa akan terlihat. Ya, ini contoh desain. Mari kita lihat sekarang di dalam soal. Nah, saya juga melihat di situ ada satu soal menarik juga, sama ya, membuat roda gigi juga. Akan tetapi yang berbeda di sini adalah di sini, ya, CS akan diminta dalam bentuk rentang antara 1,2 sampai 1,4% berat karbon. CS di sini. Temperatur juga dibuat rentang antara 1000 dan 1200. Nah, otomatis biasanya kalau temperatur dibuat rentang, waktu juga harus Anda tentukan. Ya. Nah, langkah pertama kita cek dulu, ya, CS. Untuk CS yang beragam ini kita dapat berapa sih error function-nya, ya. Ketemulah, saya gunakan Excel, ini ketemu harganya sekian, ya. Ini sederhana, Anda kalau sudah terbiasa gini, Anda bisa menghitung menggunakan Excel, biasa lebih cepat ya kalau untuk desain seperti ini. Nah, sehingga angka ini nanti merepresentasikan, kita dapat menentukan berapa harga Z, ya, harga Z-nya dari tabel error function. Kemudian ini kalau saya hitung dulu berapa D-nya. Loh, kita kan tidak tahu T-nya, Bu. T-nya kan dalam rentang. Ya, kita gunakan aja kalau kebetulan angkanya seperti ini, ya, T-nya, T temperaturnya diketahui antara 1000 dan 1200. Saya bisa juga membuatnya seperti ini. Nah, saya buat aja, saya menghitung 1000, 1100, 1200. Ya, saya beri variasi 100. Saya hitung berapa D-nya, dapat sekian. Ya. Misalkan sekarang nah, untuk menghitung tadi, saya bisa lakukan seperti ini. Tadi kan sudah dapat harga error function Z-nya. Dari tabel saya tentukan juga berapa Z-nya dengan interpolasi, ya. Lalu harga-harga ini, ya, harga Z ini saya gunakan untuk menghitung berapa DT. Ya, akar DT, berapa akar DT. Tadi D-nya sudah diketahui, berarti yang belum saya ketahui tinggal T-nya saja. Ya, ini hasilnya saya hitung menggunakan Excel. Sehingga terlihat di sini angkanya, yang satunya menggunakan satuan detik, sebelahnya satuan jam, ya, untuk tiap temperatur saya dapatkan. Kemudian ini kalau saya plot secara sederhana, kita perhatikan untuk suhu 1000 derajat Celcius, ya, posisinya ada di atas, ya, diikuti dengan 1100 dan yang paling bawah 1200 derajat Celcius. Artinya apa? Semakin tinggi temperatur, ya, yang warna hijau ini berarti semakin pendek waktu yang saya butuhkan untuk melakukan proses difusi.
Sebaliknya, kalau temperaturnya semakin rendah, ya, maka saya juga membutuhkan waktu yang lebih lama kalau ditinjau dari temperatur dan waktu. Sekarang mari kita lihat sebagai fungsi dari konsentrasi permukaan, ya, CS tadi. Kita lihat di sini, ya, terutama yang sebelah ini, sumbu X ini adalah konsentrasi permukaan. Ya. Kita lihat di sini, semakin rendah konsentrasi permukaan, ya, kita lihat di sini waktu difusinya seperti apa. Ya, kita lihat di sini semakin tinggi atau semakin rendah konsentrasi permukaan, ya, ini 1,2, ya, maka waktunya juga semakin pendek. Ya. Semakin tinggi konsentrasi permukaan, maka waktunya akan semakin tinggi karena butuh waktu agar konsentrasi permukaan itu tadi, ya, mendapatkan angka seperti itu. Ya, kalau angkanya lebih rendah, otomatis waktunya akan semakin pendek. Nah, ini adalah analisis singkat kalau yang bisa kita lihat dari tabel dan diagram di bawah ini. Ya, ini untuk desain. Jadi kalau Anda mungkin bekerja di perusahaan manufaktur yang meminta Anda mendesain proses laku panas dari sebuah baja untuk proses karburisasi atau dekarburisasi, nah pendekatan seperti ini dapat Anda lakukan. Ya. Oke. Berikutnya, nah ini yang sedikit berbeda. Ini adalah difusi pada semikonduktor. Ya. Ini modal Anda untuk belajar nanti di mata kuliah selanjutnya. Gambar di sebelah kiri, ya, yang ini adalah difusi pada logam. Ya. Kurva yang Anda dapatkan polanya akan seperti ini sebagai fungsi dari waktu difusi. Ya, ini. Sedangkan pada semikonduktor, Anda perhatikan persamaannya sedikit berbeda menggunakan eksponensial, ya, di sini. Sedangkan gambar konsentrasi, profil konsentrasi terhadap waktu dan jarak juga berbeda. Ya. Nanti akan kita lihat ini persamaan ini dipakai di mana nanti. Ya. Jadi kalau logam persamaannya sederhana seperti ini, tapi kalau semikonduktor karena prosesnya juga berbeda, ya, maka nanti persamaan yang digunakan juga sedikit berbeda. Tapi semuanya sama-sama nantinya tetap menggunakan tabel error function. Oke, sekarang mari kita lihat, ya. Mengapa demikian? Mengapa beda antara semikonduktor dan logam? Pada proses pembuatan semikonduktor, device semikonduktor akan ada dua tahap proses. Ya. Yang pertama proses pre-deposisi, ya, artinya deposisi awal. Anda lihat persamaannya sama persis dengan proses difusi pada logam. Ya. Kemudian proses kedua ada yang namanya proses difusi lanjut. Nah, persamaannya beda proses difusi lanjut. Ya. Mengapa demikian? Karena awalnya sudah diberi deposisi, ya, kemudian komposisi yang diperoleh, ya, pada proses deposisi atau CX, ya, konsentrasi pada kedalaman X pada proses predeposisi, kalau saya beri difusi lanjut, bisa jadi CX-nya akan berbeda. Mengapa demikian? Karena yang CX awal, ya, ketika dipanaskan pada tahap kedua, dia akan mengalir ke yang konsentrasinya lebih rendah. Makanya dinamakan difusi lanjut. Nah, ini persamaannya. Ini beberapa persamaan ya yang unik di dalam difusi lanjut. Di sini ada Q0. Q0 adalah dosis. Dosis ini ditentukan oleh yang pertama adalah konsentrasi permukaan. Kemudian yang berikutnya adalah harga difusivitas dan waktu difusi pada proses predeposisi. Makanya namanya DP dan TP. Ya, yang warna hijau ini dari proses predeposisi. Kemudian Q0 ini digunakan di dalam proses difusi lanjut. Nah, D yang tidak ada P-nya ini adalah D difusi lanjut. Apakah D proses predeposisi tidak sama dengan proses difusi lanjut? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Akan iya jika temperaturnya sama,
akan tidak jika temperaturnya berbeda. Jadi bisa jadi proses predeposisi dilakukan pada suhu 1100 misalnya, sedangkan proses difusi lanjut dilakukan pada suhu 900. Ya, otomatis harga D-nya tidak sama. Oke. Kemudian ada lagi satu persamaan yang digunakan, yaitu adalah persamaan CX. Ya. Persamaan XJ. Ini artinya adalah kedalaman sambungan. Sebetulnya X kuadrat di sini, ya, X di sini, di persamaan 2 ini, sama dengan XJ sebetulnya. Hanya saja persamaan ini dapat digunakan untuk menentukan kedalaman jika CX, T-nya diketahui. Ya, seringkali dalam soal justru malah CX, T-nya tidak diketahui, sehingga untuk menentukan kedalaman Anda dapat menggunakan persamaan yang paling bawah ini. Ya, di mana di situ adalah akar dari 4D. Nah ini kalau DD ini berarti D-nya difusi lanjut, T-nya difusi lanjut, ya, dikalikan dengan ln dari Q0 dosis, ya, dibagi dengan CB. Apakah itu CB? CB adalah konsentrasi background dari semikonduktor, ya, konsentrasi mula-mula dari semikonduktor, ya, nanti akan saya sampaikan. Kemudian dikalikan dengan Pi, ya, akar Pi DD TD. Ini persamaan yang digunakan pada semikonduktor. Mari kita lihat dulu skema proses predeposisi dan difusi lanjut. Nah, ini yang saya maksud tadi, ya. Prosesnya sedikit lebih rumit. Ya, ini untuk sekedar tahu saja buat Anda, bekal aja ya. Jadi saya tidak akan menyampaikan proses pertumbuhan SiO2 dan lain-lain karena itu jatahnya mata kuliah rekayasa bahan. Anggaplah Anda sudah mendapatkan semikonduktor silikon seperti ini, ya, yang pada kondisi awal didoping dengan, tidak tahu ini dopingnya entah boron, entah fosfor, misalkan demikian ya, untuk membuat dia menjadi tipe N atau tipe P. Nah, ini adalah kondisi predeposisi. Nah, apa yang diinginkan? Yang diinginkan adalah ketika Anda melanjutkannya menggunakan drive-in diffusion, ya, maka silikon yang Anda perhatikan yang warna biru di arsir ini, ketika proses drive-in diharapkan dia akan lebih ke bawah, ya, lebih terdifusi masuk ke dalam keping silikon. Nah, setelah itu nanti ditutup di atasnya itu menggunakan SiO2. Ya, saya tidak akan bahas pertumbuhan SiO2 di sini. Oke. Mari kita lihat di soal. Ya. Nah, ini dalam pembuatan rangkaian terintegrasi, nah, di situ akan dilakukan difusi aluminium ke dalam silikon. Ya. Diketahui background concentration, tadi ini sudah diketahui CB-nya sebesar 1,75 kali 10⁻19 atom per meter kubik. Ya. Kemudian proses predeposisi dilakukan pada suhu 975 derajat Celcius selama 1,25 jam dengan CS sama dengan 4 kali 10⁻26 atom per meter kubik. Nah, proses berikutnya drive-in, ya, menggunakan suhu berbeda 1050 derajat Celcius, ya, 1050 derajat Celcius. Kemudian kedalaman sambungan, junction depth, kedalaman sambungannya adalah 1,75. Jadi yang kedalaman ini, perbatasan antara biru yang diarsir dengan hijau, arah vertikal, itu adalah 1,75. Ya. Diketahui, QD dan D0 juga diketahui. Anda diminta menentukan berapa lama proses difusi drive-in, ya, sehingga didapatkan parameter yang diinginkan tadi. Oke, kita menghitung dulu harga D, karena hanya diketahui harga D0 dan Q. Kita gunakan persamaan mirip dengan persamaan yang sebelumnya. Hanya saja Anda harus hati-hati. Ya. Anda baca dulu satuan-satuannya. Kalau yang sebelumnya di sini menggunakan joule per mol, ya, di sini menggunakan elektron volt. Ya. Kalau menggunakan elektron volt, ya, maka kita gunakan harga K, bukan konsentrasi, bukan konstanta gas ideal R, tapi kita gunakan K, konstanta Boltzmann. Ya. Nah, kemudian kalau saya hitung, Anda bisa cari berapa
harga konstanta Boltzmann, ya, kita dapat bukan D, konstanta difusivitas pada dua temperatur ini, ya, 975 dan 1050. Kemudian harga D, terutama yang proses predeposisi yang 975, saya gunakan untuk menghitung Q dosis. Ya, ketemulah harga sekian, ya, kali 10 pangkat 19 atom per meter kubik. Harga Q ini saya masukkan ke dalam persamaan XJ untuk menentukan kedalaman junction. Ya, padahal kedalaman junction sudah diketahui, ya, kita masukkan saja angka-angkanya. Yang tidak diketahui adalah waktu, ya, TD. Berapakah waktu proses drive-in diffusion? Ya, kita masukkan, kemudian, nah, ini yang saya dapatkan, ya, dari persamaan mula-mula saya dapatkan. Nah, kemudian saya kumpulkan semua yang mengandung TD. Ya, karena ini akar, berarti ini saya kuadratkan untuk menghilangkan akarnya. Kemudian ruas kiri saya bagi dengan ruas kanan yang di luar lon. Ya, ketemulah harga kurang lebih seperti ini, ya, persamaannya. Nah, ini agak sulit kalau diselesaikan secara analitik, gitu ya. Maka saya gunakan penyelesaian secara grafik. Saya gunakan Excel aja di sini, ya. Jadi saya buat Y1 dan Y2. Y1 yang warna biru adalah representasi dari persamaan ini, ruas kiri, sedangkan Y2 warna kuning adalah representasi persamaan sebelah kanan. Kemudian saya plot, ketemulah titik potongnya, kurang lebih di kisaran angka 3.400 detik, ya, atau kurang lebih 0,94 jam. Ya, ini sengaja saya tampilkan soal yang seperti ini supaya Anda kalau mendapatkan soal seperti ini tidak panik duluan. Tidak bisa diselesaikan, Bu. Bentuknya seperti ini. Pasti ada cara, ya. Anda bisa selesaikan secara grafik. Oke, sekarang kita lihat kembali. Ya, contoh berikutnya lagi, ya, masih sama aplikasi untuk difusi pada semikonduktor. Ya, kebetulan di sini nanti persamaan yang digunakan sama, ya, mirip-mirip soalnya dengan yang sebelumnya, maka ini saya hitung juga di sini harga D, temperaturnya predeposisi 925 dan difusi lanjut 1175 derajat Celcius. Ya, saya masukkan ke sini. Nah, di sini saya akan mendapatkan Q0. Dibalik karena ini soalnya. Kalau Anda baca lagi soalnya dibalik. Dari sini saya ketemu Q0, dosis. Kemudian saya diminta menentukan temperatur, waktu proses predeposisinya. Dibalik. Nah, dari Q0 saya akan mendapatkan nantinya berapakah TP. Ya, karena CS diketahui, DP dari atas ini diketahui, ya, tinggal saya masukkan, ketemulah waktu proses predeposisi kurang lebih sebesar 1,54 jam. Ini untuk contoh proses pembuatan semikonduktor. Oke, saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Silakan jika ada pertanyaan. Di Classroom juga sudah saya berikan penyelesaian kuis. Semoga bisa membantu Anda belajar. Sekaligus di sana juga ada pengumuman. Ya, mohon untuk minggu depan, ya, karena hari Rabu cuti besar, ya, libur bersama begitu ya. Jadi hari Rabu, Kamis, Jumat tidak ada kuliah. Minggu depan tanggal 2 November akan ada kuliah tamu, jamnya kebetulan berbarengan dengan jam kuliah fisika bahan. Saya minta nanti Anda ikut mendengarkan kuliah tamu tersebut. Ya, nanti absennya akan saya berikan, absen kuliah juga sekaligus absen sebagai peserta kuliah tamu. Ya, nanti akan diberikan sertifikat di sana untuk membantu Anda mengumpulkan nilai SKEM tentunya. Nah, kemudian untuk Anda ketahui juga nanti yang akan memberikan kuliah tamu ada alumni yang kebetulan sudah menyelesaikan studi S2, S3-nya di Jepang. Ya, saya lupa Pak Dwi Prananto itu angkatannya siapa, saya tidak hafal.
Nanti beliau akan sharing ilmu dengan kita semua. Temanya adalah ada di pengumuman. Ya, saya tidak hafal temanya, kuantum apa gitu. Kalau nggak salah ada defect-nya juga, diamond kalau nggak salah. Yang defect yang cacat itu adalah diamond-nya. Anda boleh tanya-tanya, Anda kan sudah belajar ketidaksempurnaan kristal, ya, cacat kristal dan sebagainya. Saya harapkan nanti akan ada feedback yang menarik ya untuk Anda semua. Oke, silakan kalau ada pertanyaan mengenai difusi baik pada logam maupun pada semikonduktor, silakan. Bu, permisi mau tanya, Bu. Ya. Di bagian difusi couple, ya. Nah, itu pemilihan C1 dan C2-nya, apakah C1-nya itu harus initial condition? Oke, ya. Oke, sebentar, saya kembali lagi share screen yang tadi. Ya, Bu. Oke. Diffusion couple. Oke, ya, kita perhatikan di sini diffusion couple. Memang Anda harus hati-hati dalam membaca soal. Saya juga awalnya ini maksudnya apa, setelah saya baca lagi sekian kali baru saya juga ngeh. Oke. Kita perhatikan soal yang pertama ini. Ini pure nickel. Berarti yang satu nikel murni. Ya, yang satu, jadi saya bisa anggap di sini ya, Ni murni, ya, yang satunya lagi, nah, kalau kita lihat di diffusion couple gambar 5.1 ini, Anda bisa menganggap satu adalah nikel murni, sementara yang sebelah kiri, misalkan di sini adalah campuran nikel dan koper, tembaga dan nikel, dengan komposisi tembaga 55% dan 55% nikel dan 45% tembaga. Nah, ini kebetulan soalnya demikian, pure nikel, berarti ini adalah nikel murni, di sini adalah nikel paduan nikel tembaga. Berarti saya bisa menggunakan C1-nya nikel murni, ya, C2-nya adalah 55% nikel. Oke, sekarang kita lihat soal berikutnya. Soal yang kedua, sama-sama diffusion couple, ya. Di situ tidak disampaikan mana yang murni, mana yang enggak. Tapi kalau kita baca, baik hati-hati, adalah couple difusi antara silver, berarti perak, dan paduan emas. Paduan emasnya mengandung 10% perak. Berarti saya bisa menggunakan C1-nya 100% perak, C2-nya 10% perak. Nah, kalau Anda buka lagi di buku, saya pernah baca itu ada lagi yang begini. Atau begini aja, bisa juga soalnya begini. Sama-sama paduan, ya, paduan A dan paduan B, saya kopelkan. Misalnya, paduan A mengandung 10% emas, paduan B mengandung 20% emas. Ya, maka saya juga bisa menuliskan C1-nya 20 emas, C2-nya 10 emas. Misalkan diminta CX-nya sama dengan 5, misalkan. Itu bisa. Ya, kalau dalam soal ini memang kebetulan soalnya yang satu murni, yang satu campuran. Gitu, Mas Kadek. Jadi C1 harus lebih besar, Bu? Atau gimana? Ya, C1 harus lebih besar. Karena kalau hasilnya minus, tidak ketemu jawabannya. Oh, iya. Intinya C1 harus lebih besar. Harus lebih besar. Karena kalau kita lihat dulu di gambar 5.13 ini, ya, posisi C1 ini di atas. Ya, sedangkan C2 di bawah. Berarti persamaan ini hanya berlaku untuk C1 yang lebih besar daripada C2.
Kalau Anda ketemu soalnya pokoknya diffusion couple, mana yang besar itu akan menjadi C1, yang kecil akan menjadi C2. Dengan logam yang sejenis ya Bu ya? Dengan logam yang sejenis, misalkan logamnya berbeda sekalipun, ya, asal yang satu, ya misalkan NiCu, NiCu saya couple dengan, misalkan ini ya, AgCu, tapi saya hanya memandang yang bergerak adalah Cu-nya, itu bisa. Akan tetapi soal seperti ini jarang, Mas. Karena aslinya diffusion couple, kalau model yang seperti saya sampaikan tadi, harusnya semua bergerak, semua atomnya bergerak. Di sini kita hanya melihat satu atom yang bergerak. Ya. Dalam soal di depan Anda ini, yang bergerak hanyalah atom Ag. Ya, untuk simplifikasi aja, untuk perhitungan ini. Yang perlu diingat, C1 harus selalu lebih besar daripada C2. Iya, iya. Baik, terima kasih Bu. Ya, silakan yang lain. Silakan kalau belum ngerti yang tentang semikonduktor juga nggak apa-apa. Ini modal awal ya, paling nggak nanti Anda kuliah rekayasa bahan tuh nggak tola-tole. Paling nggak, oh yang itu, paling nggak sudah tahu. Rekamannya sama yang digunakan nantinya. Walaupun nanti banyak perintil-perintilnya ya, tambahan nanti di kuliah rekayasa bahan, ya, akan tetapi nanti persamaan intinya untuk semikonduktor itu adalah yang tadi. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oh, ini. Ya. Ada pertanyaan. C1 dan C2 harus dari material yang sama atau beda material? Oke. Tadi ya Mas Amin, ya Mas Amin. C1 dan C2 ya itu dilihat dari couple-nya. Kalau Anda lihat tadi gambar 5.1, Anda buka di buku Anda. Ya, gambar 5.1, 5.13 kalau di soal. Kalau di ilustrasinya gambar 5.1, 5.1 itu antara tembaga murni dan nikel murni. Ya. Misalkan sebagai contoh gini, sebagai contoh misal gambar 5.1, tembaga murni dan nikel murni. Ya. Misalkan saya ingin meninjau yang difusi adalah nikel. Ya. Maka saya bisa menggunakan C1 adalah nikel 100%, C2 kalau misalkan tembaga murni maka C2-nya 0. Tidak mengandung nikel sama sekali. Ya.
Itu kita masukkan ke dalam persamaan difusi. Nah, itu masih bisa dihitung. Asal CX-nya nanti diketahui berapa. Atau misalkan X-nya diketahui berapa, D-nya diketahui, T-nya diketahui, CX bisa kita tentukan. Ya. Jadi tidak harus sejenis. Kalau diffusion couple. Sama-sama murni. Ya, ini untuk menyederhanakan Anda aja. Jadi misalkan tadi sebelah kiri CU, sebelah kanan Ni. Ya. Kalau saya meninjau yang berdifusi adalah Ni, maka C1 adalah 100% punya nikel murni. C2 adalah 0% karena Cu tidak mengandung nikel sama sekali. Ya. Semoga itu membantu memahami ya untuk Mas Amin dan yang lain. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Kalau tidak bisa karena gangguan dengan mic, silakan ditulis. Bu, permisi, mungkin dari teman-teman cukup Bu sepertinya. Oke. Ya, udah. Nanti semoga ini contoh soal ini bermanfaat ya untuk Anda nanti saat latihan soal berikutnya gitu ya, maupun untuk mengerjakan soal ketika nanti ujian. Oh, ini ada pertanyaan. Gambar 513 ada garis merah yang melengkung, ada artinya. Ya Mbak, itu ada artinya. Itu artinya setelah dilakukan proses pemanasan, ya, proses difusi, konsentrasi yang tadinya bentuknya seperti tangga, ya, garis warna biru 5.13 yang garis warna biru, ya, berubah menjadi melengkung seperti itu. Ya. Kenapa demikian? Ya, karena daerah yang kaya akan Ni, misalkan demikian, kaya akan nikel, otomatis dia akan mengalir ke tempat yang miskin kandungan nikelnya. Ya, jadi bagian permukaannya yang tadinya tegak itu seperti anak tangga. Bentar, saya share screen lagi aja. Nah, ini persis. Nah, saya share screen dulu. Oke, semoga terlihat. Nah, ini yang ditanyakan Mbak Norisa tadi, kurva yang berwarna merah. Kurva yang berwarna merah. Nah, awalnya itu yang biru ini. Ya, di mana C1 ini kok banyak nih, kandungan unsur yang berdifusinya banyak, sedangkan C2 kandungan unsur yang berdifusinya lebih sedikit. Ya, awalnya seperti ini. Setelah dipanaskan selama sekian jam, ya, otomatis kurva ini tadi berubah menjadi merah. C1 yang tadinya bentuknya seperti tangga ini, persis di posisi X sama dengan 0, dia sudah tidak lagi C1, ya, tapi dia sudah berkurang hingga dia di posisi C1 minus C2 dibagi 2. Demikian juga yang di sisi sebelah kanan, yang awalnya kandungan komposisi yang sebelah kirinya itu adalah di bawah ini, garis biru ini, ya, C2 itu akhirnya dia naik, yang awalnya biru di bawah, dia menjadi garis yang putus-putus di atas ini. Ya, dengan profil konsentrasinya seperti garis warna merah. Nah, jadi kalau saya tarik garis vertikal dari ujung yang warna merah sebelah kiri ini, saya tarik ke sini, ya, kemudian ini saya tarik juga ke sana. Nah, ini daerah yang mempunyai kandungan campuran antara C1 dan C2. Jauh ke sana, ya, ini jauh ke kanan, maka C2 ini nanti lama-lama juga akan sama dengan warna biru. Begitu juga dengan yang C1, ya, jauh ke arah kiri sana, dia akan tetap menjadi C1.
Maka lebar difusi dapat dikatakan adalah ini. Kalau ujung ini saya tarik garis vertikal, ujung kiri saya tarik vertikal ke bawah, ujung kanan warna merah ini saya tarik vertikal ke bawah. Ini adalah zona difusinya, zona interdifusinya. Ya, jadi itu arti dari kurva warna merah. Oke, semoga itu membantu pemahaman Mbak Norisa, gitu. Oke, terima kasih ya Mbak. Ya. Oke, saya tunggu kalau ada lagi barangkali. Kalau tidak ada, kalau ada kendala silakan dituliskan saja. Bu, mungkin saya mau tanya lagi. Silakan Mas. Yang semikonduktor, Bu. Iya. Q0 dosis apa, Bu? Ya. Dosis. Jadi ketika kita mau melakukan proses predeposisi, ya, saya buka lagi slide-nya. Bentar. Saya buka slide halaman 15 ya, kalau Anda sudah download filenya. Kita perhatikan di sini apa sih dosis itu ya. Kayak orang minum obat aja ada dosisnya. Oke. Nah, Q0 atau dosis ini adalah jumlah unsur yang kita hendak difusikan masuk ke dalam ini keping silikon. Ya. Berapa besarnya? Nah, ini kita hitung berdasarkan konsentrasi permukaan dan tentunya parameter proses. Ya, ada konstanta difusi dan ada waktu difusi. Jadi dosis ini nanti ya, itu adalah berapa banyak zat yang akan terdeposisi atau masuk ya ke dalam keping silikon. Itu di sini. Nah, diharapkan dosis ini juga akan tetap selama proses drive-in ya, atau difusi lanjut. Untuk memudahkan, memang biasanya soalnya sampai Anda nanti belajar rekayasa bahan selalu diasumsikan dosisnya itu tetap. Padahal mungkin nantinya kalau misalkan proses yang sebenarnya dosisnya bisa jadi berubah atau berupa fusi. Ya, untuk memudahkan pemahaman aja, dosis ketika proses predeposisi itu dianggap tetap untuk proses difusi lanjut. Ya, maksudnya apa? Jadi di awal Anda perhatikan di sini ada garis, ada kotak biru di arsir ya, arsiran warna biru di sini. Nah, ini berarti ini ada tulisannya di sini dose control. Berarti di sini sudah ada sejumlah zat, kalau di sini adalah aluminium, sejumlah aluminium dalam dosis tertentu, dalam jumlah tertentu ya, yang ditanam di dalam permukaan semikonduktor. Nah, zat ini atau unsur ini kemudian diinginkan untuk masuk lebih dalam ke dalam keping silikon. Ya, gambar yang di bawah. Sehingga Anda lihat gambar yang diarsir biru menjadi lebih ke dalam. Ya. Itu maksudnya dosis. Nah, berapakah kedalaman? Itu adalah XG. Berapa dalam nanti warna biru yang diarsir ini itu adalah kedalaman junction atau XG. Ya, ini yang kita hitung tadi. Sudah jelas, Mas Kadek? Iya, Bu. Berarti itu dosis atom SiU ya yang dimaksud? Atom Al. Oh, atom Al. Atom Al. Iya. Ya. Ya, berarti dosis atom Al. Ya. Ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ini kebetulan yang difusi lanjutkan atom Al, ya. Bisa jadi Anda sudah punya dosis, sudah punya demikian, tapi yang mau dihitung adalah atom yang lain lagi. Itu bisa jadi, tapi itu nanti kalau Anda belajar rekayasa bahan. Ya, kalau di sini belajar dulu, dipahami dulu. Oh, predeposisi itu ini, ya. Ketika muncul
warna biru yang diarsir. Nah, kemudian warna biru yang diarsir ini kita hitung, dia dianggap sebagai dosis. Nah, dosis ini nantinya yang akan digunakan sebagai proses difusi lanjut. Ya, sehingga kita dapatkan warna biru yang diarsir semakin menjorok ke bawah. Ya, sehingga tentunya kedalaman XJ saat proses predeposisi akan jauh lebih kecil dibandingkan XJ saat proses difusi lanjut. Ya. Anda perhatikan di sini kan tebalnya cuma sedikit. Ya, yang di bawahnya setelah proses drive in atau difusi lanjut ketebalannya akan semakin besar. Nah, ini pengaruh dua proses ini, predeposisi dan difusi lanjut. Oke, silakan yang lain. Oke. Mengenai contoh soal mencari T waktu dan T suhu. Apakah ada ketentuan untuk menentukan dari 900? Oh, ini terserah. Kalau Anda diminta antara 900 sampai dengan 1000, misalkan demikian. Anda mau kasih deltanya 20 per 25 derajat, per 50, atau Anda bikin deltanya per misalkan per 10-an juga boleh. Ya, terserah. Atau Anda buat penyelesaiannya seperti menggunakan contoh soal dari buku tadi, ya, sehingga ketemu fungsi T waktu sama dengan titik-titik T suhu. Nah, seperti itu bisa. Jadi nanti tinggal diplot aja menggunakan Excel, ya. Anda masukkan angka berapapun, gitu ya, sehingga nanti keluar kurvanya. Bisa seperti itu, Mas Mbak Hanifah Rasbini Putri. Ya. Itu Mbak, enggak apa-apa, mau 25, mau 50, mau 10, terserah. Ya. Nah, silakan. Nah, sebetulnya kalau dapat soal bentuknya desain, yang diharapkan adalah Anda sampai bisa, entah itu diplot dalam bentuk tabel, ya, atau Anda plot dalam bentuk gambar. Ya. Kemudian kasih penjelasan seperti saya kasih contoh tadi, ya. Artinya apa? Oh, ternyata kalau saya menginginkan CS-nya semakin besar, berarti mau nggak mau waktu prosesnya juga lebih lama. Ini bisa lagi soalnya dikembangkan sedikit berbeda, ya. Misalkan begini nih, Anda sudah jadi bos, harus menghitung berapa biaya yang saya keluarkan untuk melakukan proses difusi seperti ini. Ya, ingat, kalau prosesnya dilakukan pada suhu yang tinggi, biayanya akan semakin mahal. Nah, misalkan itu saya kasih harga. Saya kasih harga, dan Anda saya minta menentukan parameter prosesnya. Kayak tadi ya, harga D, harga T waktu sama T temperatur, sama CS-nya misalkan ya. Dan Anda diminta milih nih dari segi ekonomi, ya, Anda menyukai yang mana, proses yang mana, mengapa demikian, itu bisa, bentuk soalnya seperti itu bisa untuk pengembangan. Biasanya kalau saya lihat soal ujiannya mahasiswa di Taiwan, itu sukanya begitu. Anda seorang peneliti yang sudah dikasih uang tertentu, kemudian disuruh menghabiskan. Jadi kira-kira butuh proses berapa kali pengambilan data atau berapa kali proses, nah itu juga bisa seperti itu. Sampelnya ada berapa, nah bisa juga seperti itu. Saya pernah memberikan soal model begitu, tapi untuk rekayasa bahan waktu itu. Ya, jadi sewa lab-nya sekian, jadi kita bisa berapa proses. Kalau harga
per jamnya sekian dan seterusnya. Kalau duit grandnya sebesar sekian, bisa soalnya seperti itu. Ya, Anda harus berpikir ini cukupnya untuk berapa sih? Nah, itu bisa. Ya. Jadi bisa dikembangkan banyak sekali ini aplikasinya. Ini untuk proses yang simple, contohnya karburisasi dan dekarburisasi atau tadi diffusion couple. Ya. Misalkan logam A dilas dengan logam B, ya, atau logam yang sama dilas, kemudian di tengahnya diberi filler. Ya. Filler itu adalah material yang fungsinya seperti lem kalau Anda ngelas, ya, menyambung antara dua material yang tidak dilas tadi. Nah, biasanya material filler ini adalah berbeda dibanding dengan material Indo. Nah, tentunya supaya ini menempel dengan baik, maka mau tidak mau Anda harus ada proses difusi dari material filler ke dalam material Indo. Nah, nanti ada pertimbangannya juga. Anda maunya seberapa dalam material filler ini berdifusi ke dalam material Indo. Ya. Kemudian apakah akan terjadi perubahan sifat ketika material filler masuk ke dalam material Indo? Ya. Jika iya, apakah perubahannya itu Anda inginkan atau tidak? Jika tidak diinginkan, ya, Anda harus bagaimana? Apa yang harus Anda lakukan? Nah, itu semacam pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya engineering. Kelihatannya sederhana, lah cuma ngelas. Ya. Alas cuma nyambung, tapi ternyata dampaknya untuk di dunia engineering itu sangat luar biasa. Nih, ya sekedar gambaran bahwa proses seperti ini itu sangat perlu untuk dipelajari. Ya, ke depan nanti siapa tahu Anda bekerja sebagai proses engineer gitu ya, bisa jadi ini juga suatu hal yang perlu dipertimbangkan dalam mendesain. Saya mau mendesain kolom destilasi misal. Fluida yang masuk apa? Temperaturnya berapa? Fluida tadi kalau dikenai temperatur tadi berubah fasa enggak? Tentunya berubah. Kemudian steamnya tadi tekanannya berapa? Ya. Nah, Anda butuh kolomnya tadi terbuat dari apa? Milih materialnya, otomatis. Itu suatu pertimbangan juga. Temperatur proses, lingkungan proses, itu akan berpengaruh semua. Ya, nanti ketika membuat kolomnya ini harus saya las. Milih material fillernya seperti apa, proses lasnya seperti apa. Nah, ini termasuk pertimbangan ya, perhitungan proses difusinya. Ya, ini guna kita belajar difusi dalam padatan ya, solid state diffusion. Oke, silakan kalau ada pertanyaan, silakan ditulis kalau mic-nya rusak. Farhan Dwi Hermansyah enggak ada? Ya, sambil ngecek yang belum absen. Farhan Dwi enggak ada. Bu, permisi, tadi Silakan. Farhan itu ya. Lagi sholat, Bu. Oh, gitu. Tapi masuk tadi. Tadi masuk. Tadi sempat masuk enggak di Zoom? Sempat masuk, Bu. Masuk, sempat Bu. Masuk ya? Ada, Bu. Oh, iya, Bu, sempat masuk. Enggak apa-apa, saya absenkan aja, kasihan. Oke, udah saya absenkan semua. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Oke ya. Nata, ini Farhan. Ya, sudah saya absenkan. Oke, silakan kalau ada lagi.
Semoga Anda familiar ya menyelesaikan persoalan misalkan tadi karena persamaan difusi menggunakan eksponensial ya. Jadi nanti solusinya pasti menggunakan ln. Di buku kan sudah ada solusinya. Nah, itu tinggal Anda ikuti ya. Jadi dibiasakan menyelesaikan persamaan eksponensial ln seperti itu. Tidak ada integralnya di sini. Betulnya kalau mau diadakan ya ada aja integral itu. Oke. Oke. Kalau tidak ada, tidak ada. Kalau tidak ada, maka kuliah saya akhiri. Kalau masih ada, silakan ditanyakan. Mungkin cukup Bu dari kami Bu. Oke. Ya, jangan lupa untuk hari Rabu ya karena libur, jadi kita tidak ada kuliah hari Rabu ya. Tapi hari Senin depan Anda wajib mengikuti kuliah tamu ya. Semoga nanti memperkaya wawasan untuk apa sih belajar material seperti itu ya. Nah, semoga ini Pak Dwi Prananto nanti bisa memberikan tambahan ilmu buat Anda. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, ya saya sampaikan terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini. Ya, saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama.